Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat penting, yakni alam gaib dalam kacamata Katolik. Cerita tentang alam gaib sering menghampiri kita, bahkan sampai mewarnai pandangan kita tentang dunia tak tertangkap indera itu. Tanpa sadar, kita pun terlarut dalam pandangan tentang alam gaib yang tak sejalan dengan ajaran Katolik. Pemahaman kita mengenai alam gaib yang tak kelihatan itu sangat banyak dipengaruhi justru bukan oleh ajaran gereja Katolik, tetapi oleh masyarakat sekitar kita, oleh adat budaya kita, juga oleh pengaruh alam agama-agama lain. Dan sekarang yang paling keras adalah pengaruh televisi. Kata Romo Yohanes Istimewa Bayu Aji PR dalam seminar bertajuk Mengintip Alam Gaib yang diselenggarakan oleh PDPKK dan K2S Gereja Kristus Kerawang, Jawa Barat pada Jumat yang lalu. Tayangan televisi seperti Dunia Lain, Mata Batin, Kisah Misteri, dan masih banyak lagi, plus cerita-cerita misterius seputar alam gaib versi daerah dan budaya tertentu, misalnya Suanggi, Polo, Arab Penasaran, dan sebagainya, seringkali membingkai pandangan kita tentang dunia gaib. Dunia gaib memang ada. Merujuk pada rumusan syahadat atau kredo panjang dari Konsili Nicea, Konstantinopel, Pastor Bayu menegaskan bahwa alam gaib itu benar-benar ada. Frase tak kelihatan dalam aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, menurut Pastor Bayu, merujuk pada alam gaib. Bapa pencipta menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan itu jasmani, badan kita dan sebagainya. Yang tidak kelihatan itu bahasa Arabnya goib. Itu yang tak kelihatan tapi ada jelasnya. Bila Allah seperti dalam Indonesia itu menciptakan seperti dalam Indonesia itu menciptakan yang kelihatan dan yang tak kelihatan, mengapa tak diceritakan dalam Alkitab, utamanya kitab Kejadian? Sebelum penciptaan bumi, langit dan bumi, sebenarnya sudah ada penciptaan yang rohani, hanya tak diceritakan dalam Alkitab, kata Pastor Bayu. Secara resmi, ajaran tentang hal ini ditegaskan Katekismus Gereja Katolik nomor KGK nomor 327 yang mengacu pada pengakuan iman Konsili Lateran keempat. Allah mengadakan pada awal segala waktu dua ciptaan dari ketiadaan, yang rohani dan yang jasmani, yaitu malaikat dan dunia, dan sesudah itu yang manusiawi yang boleh dikatakan sekaligus terdiri dari roh dan badan. Jadi, kata Pastor Bayu, ciptaan yang disebut dalam Alkitab dan tradisi itu ada dua macam, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, alam rohani dan jasmani. Yang rohani itu para malaikat, yang jasmani dunia. Sementara manusia merupakan makhluk dua alam, yaitu sekaligus rohani dan jasmani. Malaikat. Sebelum menciptakan dunia, Tuhan terlebih dahulu menciptakan makhluk rohani, yaitu malaikat. Tentang malaikat, KGK nomor 329 menulis malaikat itu roh. Kalau engkau menanyakan kodarnya, maka ia adalah roh. Kalau engkau menanyakan jabatan, maka ia adalah malaikat. Roh berarti tak berwujud, tak punya raga, tak punya badan. Malaikat adalah ciptaan rohani, 100% spiritual, tidak bisa dibayangkan dan digambarkan,
tidak bisa dilihat dan dihirup, kata Pastor Bayu. Sebagai makhluk rohani, demikian bunyi KK 330. Para malaikat memiliki akal budi dan kehendak. Mereka adalah wujud pribadi dan tidak dapat mati. Mereka melampaui segala makhluk yang kelihatan dalam kesempurnaan. Malaikat bisa berpikir dan pikiran malaikat kira-kira seperti pikiran kita, tapi begitu canggih, mentok canggihnya sehingga tidak bisa kita bayangkan. Selain bisa berpikir, mereka juga punya keinginan, katanya. Selain punya pikiran dan kehendak, malaikat memiliki sifat personal dan immortal. Ia berkepribadian dan beridentitas. Mereka tak dapat mati. Iblis. Pada awal mulanya Tuhan menciptakan malaikat dalam jumlah yang sangat banyak. Semua mereka baik. Akal budi dan kehendak selarasnya dengan kehendak Allah. Tapi kemudian di antara malaikat itu ada yang mau mengungguli Allah. Mereka jatuh ke dalam dosa. Itulah yang dalam iman kita disebut setan. Jadi setan itu adalah istilah untuk menyebut malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Kata Pastor Bayu dalam menambahkan bahwa ketika mereka jatuh dalam dosa, seluruh pikiran, akal budi dan seluruh kehendaknya 100% melawan Allah. Setan itu menolak Tuhan secara radikal, menolak Allah sampai ke akar-akarnya. Mereka tidak bisa bertobat. Katekismus Gereja Katolik nomor 393 menulis, karena sifat tetap keputusan mereka yang tidak dapat ditarik kembali dan bukan karena kekurangan belas kasihan ilahi yang tidak terbatas, maka dosa para mereka itu tidak dapat diampuni. Setan tidak diampuni bukan karena Tuhan kurang belas kasih, tetapi karena mereka tidak bisa dan tidak mau bertobat, ujar Bayu. Oke, sekian dan terima kasih.